Kadang, dalam kegelisahan yang kita ciptakan sendiri, tangan ini terasa ingin bergerak duluan mengetik, menghubungi, mencari kepastian dari seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita kuasai. Namun di titik itu, di ruang kecil antara dorongan dan tindakan, stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Diamlah sejenak, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang memilih untuk tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Selamat datang di arah mindset. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah prinsip yang seringkali terasa sederhana, tapi justru paling sulit dilakukan. Jangan hubungi dia dulu, bukan sebagai permainan ego, bukan sebagai strategi tarik uluran, tapi sebagai bentuk disiplin batin. Sebuah latihan untuk mengembalikan kendali pada diri sendiri, bukan pada harapan, bukan pada kecemasan, dan bukan pada bayangan yang kita ciptakan tentang seseorang. Karena terkadang, sesuatu yang besar justru terjadi ketika kita berani menahan diri, ketika kita bersedia berdiri teguh dalam ketenangan, bukan berlari mengikuti badai emosi. Stoikisme mengajak kita melihat bahwa kekuatan bukan terletak pada tindakan cepat, melainkan pada kemampuan memilih tindakan yang benar. Mari kita mulai perjalanan ini. Ada satu momen yang sering kita abaikan dalam hidup, momen kecil, nyaris tak terlihat, yang muncul tepat sebelum kita melakukan sesuatu. Sebuah ruang sunyi yang hadir di antara dorongan dan tindakan. Dalam filsafat stoikisme, ruang inilah yang menentukan apakah kita hidup sebagai penguasa diri atau sebagai budak emosi kita sendiri. Bayangkan, sebuah situasi yang mungkin sangat dekat dengan hidupmu sekarang. Ponsel tergeletak di sampingmu. Ada dorongan kuat untuk menghubungi seseorang dia, orang yang sedang kamu pikirkan terus belakangan ini. Mungkin karena kamu merasa rindu, mungkin karena cemas, atau mungkin karena kamu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah kamu miliki sepenuhnya. Dorongan itu muncul cepat, spontan, seperti refleks, tanpa disadari. Jarimu sudah hampir mengetuk layar. Di titik itulah stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Berhenti, tarik napas, sadari dorongan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bertindak berdasarkan kejernihan atau berdasarkan kepanikan emosional? Kebanyakan dari kita hidup seakan dunia ini hanya terdiri dari dua hal: apa yang kita rasakan dan apa yang langsung kita lakukan. Padahal, menurut filsuf-filsuf stoik, manusia diberi kemampuan paling berharga, kemampuan untuk memilih respons. Emosi boleh datang sebagai tamu, tetapi tindakan adalah keputusan kita. Yang sering membuat kita tersesat bukan emosi itu sendiri, melainkan kecepatan kita menuruti emosi tanpa memberi ruang bagi akal untuk berbicara. Ruang kecil. Inilah ruang antara dorongan dan tindakan yang sering menjadi penentu apakah kita akan bertindak bijak atau menyesal di kemudian hari. Dorongan untuk menghubungi seseorang biasanya tidak lahir dari kekuatan. Ia lahir dari ketidaknyamanan, dari rasa takut tidak dihargai, dari cemas bahwa diamnya seseorang berarti penolakan, dari keinginan untuk segera menenangkan gejolak dalam diri, agar kita tidak perlu menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan. Kita merasa ingin melakukan sesuatu, apapun, selama itu bisa membuat hati kita sedikit lebih lega. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau hanya memberi rasa nyaman sementara, sambil menyimpan rasa penyesalan di belakangnya? Stoikisme mengajak kita untuk melihat dorongan itu tanpa terburu-buru. Seperti guru tua yang mengerti bahwa manusia sering bertindak bukan karena kebutuhan, tetapi karena takut menghadapi dirinya sendiri. Stoikisme tidak pernah memaksa kita untuk menekan emosi. Ia hanya meminta kita untuk menyadarinya. Saat kamu menyadari doronganmu, kamu sedang memisahkan dirimu dari emosi itu. Kamu bukan lagi gelombang. Kamu adalah orang yang melihat gelombang itu datang dan memilih apakah perlu ikut hanyut atau cukup dibiarkan lewat dalam ruang kecil itu. Kamu bisa bertanya, apakah menghubungi dia sekarang akan memperbaiki sesuatu atau justru memperburuk keadaan? Apakah aku menghubunginya karena aku benar-benar ingin berkomunikasi atau karena aku ingin melarikan diri dari rasa sepi dan gelisah? Kadang-kadang, jawaban dari pertanyaan itu membuatmu diam. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti menghindari. Diam adalah memilih untuk bertindak dengan kesadaran penuh, bukan sebagai reaksi impulsif. Inilah yang membuat ruang itu sangat berharga. Karena dalam ruang itu, kamu menemukan kebebasan. Kebebasan dari narasi yang kamu ciptakan sendiri tentang apa yang akan terjadi. Kebebasan dari ketakutan bahwa jika kamu tidak segera bertindak,
sesuatu buruk akan terjadi. Kebebasan dari perasaan harus selalu memegang kendali atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Perasaan orang lain, respons orang lain, perhatian orang lain. Kita sering lupa bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Yang kita bisa atur hanyalah diri sendiri. Jadi ruang di antara dorongan dan tindakan bukan hanya soal menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang. Ini tentang merebut kembali otoritas atas hidup kita. Banyak orang merasa bahwa menahan diri adalah kelemahan. Padahal, justru disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak malah dikeledek, tidak dramatis, tidak perlu pengakuan. Kekuatan yang tenang, hening, tapi mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kekuatan untuk berkata, aku boleh merasakan ini, tetapi aku tidak harus bertindak berdasarkan perasaan ini. Itu adalah bentuk kebijaksanaan paling tinggi dalam stoikisme. Karena pada akhirnya, tindakan terbaik adalah tindakan yang lahir dari ketenangan, bukan dari kecemasan, dari kendali diri, bukan dari ketakutan, dari kejernihan pikiran, bukan dari bayangan yang kita ciptakan sendiri. Dan yang menarik adalah, seringkali sesuatu yang besar justru terjadi ketika kita memberi ruang bagi diri kita untuk tidak terburu-buru. Ketika kita menunda tindakan impulsif, kita memberi kesempatan pada situasi untuk berubah, pada diri kita untuk merenung, dan pada hidup untuk memberikan jawaban yang mungkin tidak muncul jika kita terlalu cepat bergerak. Ruang kecil itu yang mungkin hanya berlangsung beberapa detik bisa menjadi pintu menuju versi dirimu yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih tenang. Jadi ketika dorongan itu muncul lagi, ketika jarimu ingin mengetuk layar ponsel itu, ingatlah, kamu tidak harus mengikuti dorongan pertama yang muncul. Kamu selalu punya pilihan, dan pilihan itu dimulai dari satu hal sederhana. Diam, sadari, renungkan. Di ruang itulah kemerdekaanmu berada. Di ruang itulah ketenangan tercipta. Dan di ruang itulah perubahan besar dalam hidupmu bisa mulai terjadi. Ada satu kebenaran yang sering kita sadari terlambat. Hidup tidak menunggu kita siap. Situasi datang tiba-tiba. Emosi muncul tanpa permisi. Dan orang-orang bertindak tanpa mempertimbangkan apa yang kita rasakan. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang masih bisa kita pegang, erat: penguasaan diri. Dan justru di sanalah kita menemukan fondasi ketenangan yang paling kokoh. Stoikisme sejak dulu menekankan satu hal: sebelum kamu berusaha mengendalikan keadaan, kendalikan dulu dirimu sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, inilah salah satu ujian paling berat dalam hidup manusia. Bayangkan sebuah momen ketika kamu merasa gelisah karena sikap seseorang. Dia tidak membalas pesanmu, tidak menjelaskan apa-apa, atau mungkin bersikap dingin tanpa alasan yang kamu pahami. Reaksi pertama yang muncul biasanya adalah keinginan untuk bertindak cepat menghubungi dia, menuntut jawaban, mencari kepastian, atau sekadar memastikan bahwa kamu tidak sedang sendirian dalam perasaanmu. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan itu benar-benar lahir dari kekuatan, ataukah lahir dari rasa takut? Disinilah stoikisme masuk dan berkata dengan lembut namun tegas. Jangan buru-buru menghadapi situasi. Sebelum kamu menghadapi dirimu sendiri, kita sering ingin mengubah keadaan agar hati kita lebih tenang. Namun yang lebih penting adalah membangun ketenangan sebelum keadaan berubah. Karena kalau kedamaianmu masih bergantung pada respon seseorang, maka setiap diamnya dia menjadi badai. Setiap pesannya menjadi pelarian. Setiap tindakannya mengatur gelombang di dalam dirimu. Penguasaan diri adalah kemampuan melihat badai tanpa terburu-buru berlayar ke tengah. Ini bukan tentang menyangkal emosi, tetapi memberi dirimu kesempatan untuk mengenali apa yang sebenarnya kamu rasakan. Apakah itu benar-benar cinta, atau hanya kecemasan yang menyamar sebagai perhatian? Apakah kamu sungguh ingin bicara, atau kamu hanya ingin mengisi kekosongan agar perasaanmu tidak terasa terlalu berat? Banyak dari kita tidak pernah diajari bahwa sebelum berbicara dengan seseorang, kita perlu berbicara dengan diri kita sendiri. Sebelum meminta penjelasan dari orang lain, kita perlu menjelaskan dulu keadaan batin kita kepada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan premeditatio, sebuah latihan mental untuk bersiap menghadapi situasi sebelum situasi itu terjadi. Bukan untuk menciptakan skenario buruk, tapi untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap tenang, kita tetap utuh, kita tetap bermartabat. Ketika kita tidak menguasai diri, kita akan selalu bereaksi cepat, panik, dan seringkali dengan penyesalan di ujungnya. Kita menjadi mudah dipancing, mudah tersinggung, mudah terseret oleh drama yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika kita menguasai diri sebelum situasi, kita berhenti menjadi reaktif.
Kita mulai menjadi responsif. Kita mulai memilih, bukan hanya mengikuti dorongan pertama yang muncul. Kita mulai berdiri kokoh. Meski keadaan tidak pasti, orang yang menguasai diri sebelum situasi adalah orang yang tidak terburu-buru. Menghubungi hanya karena takut kehilangan. Dia tahu kapan harus menahan diri, bukan demi permainan, tapi demi kejernihan. Dia tidak memaksa keadaan untuk memberi jawaban. Dia memberi ruang pada jawaban untuk muncul dengan sendirinya. Penguasaan diri bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang menjadi jernih. Ini tentang menolak menyerahkan martabatmu kepada keadaan yang belum jelas. Ini tentang tidak membiarkan emosi sesaat mengatur apa yang kamu lakukan. Dan yang menarik, ketika kamu bisa menguasai diri lebih dulu, situasi apapun yang datang, baik itu pesan yang dibalas atau pesan yang tetap dibiarkan kosong, tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncangmu. Karena kuncinya bukan pada apa yang terjadi di luar. Kuncinya adalah apa yang terjadi di dalam. Menguasai diri juga berarti memahami bahwa setiap tindakan impulsif biasanya lahir dari rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak dianggap penting, takut tidak mendapatkan perhatian yang kamu harapkan. Tapi setiap tindakan yang lahir dari ketenangan selalu membawa hasil yang lebih baik, karena ia lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ketergesa-gesaan. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu yang eksternal, yang mengganggumu bukanlah hal itu sendiri, melainkan penilaianmu terhadapnya. Artinya sederhana, bukan situasinya yang membuatmu gelisah, tapi interpretasimu, dan kamu bisa mengubah interpretasi itu. Jika kamu menguasai dirimu lebih dulu, menguasai diri sebelum situasi juga berarti menerima bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain lakukan. Kamu hanya bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang merespon sesuai harapanmu. Kamu hanya bisa memastikan bahwa responmu selalu mencerminkan versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu sudah menguasai diri, kamu tidak lagi butuh tindakan impulsif menghubungi duluan untuk menenangkan hati. Kamu tidak lagi butuh kepastian instan. Kamu tidak lagi mengukur harga dirimu dari seberapa cepat seseorang membalas pesanmu. Karena kamu sudah mengetahui sesuatu yang jauh lebih penting, ketenanganmu adalah milikmu, bukan pinjaman dari orang lain. Dan yang lebih hebat adalah ini. Ketika kamu telah menguasai dirimu, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat dalam hubungan dengan orang lain. Kamu juga menjadi lebih kuat dalam hidup secara keseluruhan. Kamu mulai menghadapi masalah tanpa kepanikan. Kamu menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Kamu menghadapi kehilangan tanpa kehilangan diri sendiri. Pada akarnya, menguasai diri sebelum situasi adalah salah satu bentuk cinta diri tertinggi. Bukan cinta yang lembut, tetapi cinta yang tegas. Cinta yang berkata, aku pantas membuat keputusan dari kejernihan, bukan dari ketakutan. Karena orang yang bisa menguasai dirinya sebelum situasi tidak akan pernah dikuasai oleh situasi apapun. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering membuat manusia menderita lebih dari yang seharusnya. Anggapan bahwa emosi adalah musuh. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita merasa sedih, cemas, marah, atau rindu, itu artinya kita lemah. Bahwa kita harus mematikan perasaan agar tidak tersakiti. Padahal kebenarannya jauh lebih lembut dari itu dan jauh lebih bijak. Emosi bukan musuh. Emosi adalah pesan. Yang perlu kita lakukan bukan membenci mereka, tapi mengendalikannya agar tidak mengendalikan hidup kita. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi batu yang tidak merasakan apa-apa. Stoikisme justru mengajarkan kita untuk merasakan dengan sadar, memahami dengan jernih, dan bertindak dengan tenang. Karena emosi hanyalah energi yang lewat. Ia naik, ia turun, dan ia selalu berubah. Masalahnya muncul ketika kita memperlakukannya sebagai kompas, padahal ia hanya cuaca. Bayangkan seseorang yang membuatmu gelisah saat ini. Seseorang yang kamu pikirkan terus. Seseorang yang diamnya menciptakan badai dalam dirimu. Ketika dia tidak merespons, kamu merasa cemas. Ketika dia terlihat menjauh, kamu merasa takut. Ketika kamu merindukannya, kamu merasa terdorong untuk bertindak cepat menghubungi, menuntut, memastikan sesuatu. Di saat-saat seperti itu, mudah sekali mempercayai emosi seolah mereka sedang menunjukkan kebenaran mutlak. Padahal tidak, emosi hanya menunjukkan apa yang kamu rasakan, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali kita salah mengambil keputusan, karena kita memperlakukan emosi seolah mereka adalah fakta. Kita percaya bahwa kecemasan berarti sesuatu buruk sedang terjadi. Padahal, kecemasan hanya berarti pikiran kita sedang membayangkan hal buruk. Kita percaya bahwa rindu berarti kita harus bertindak.
Padahal rindu hanya berarti kita sedang kehilangan sesuatu di dalam diri sendiri. Kita percaya bahwa marah harus diluapkan. Padahal marah hanya menunjukkan ada sesuatu yang butuh dipahami. Disinilah, stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Jangan bunuh emosimu, tapi jangan biarkan mereka memegang kendali. Kita perlu mendengar mereka, bukan menuruti mereka. Kita perlu memahami mereka, bukan diperbudak oleh mereka. Emosi itu seperti kuda liar. Ia bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, atau membuat kita jatuh terpelanting. Kuncinya bukan memotong tali kekangnya, tapi memegangnya dengan mantap. Ketika seseorang membuat kita tertarik, kita sering lupa bahwa aliran emosi itu tidak selalu menggambarkan kualitas hubungan tersebut. Terkadang kita ingin menghubungi dia bukan karena cinta, tapi karena cemas. Bukan karena peduli, tapi karena takut diabaikan. Bukan karena ada hal penting yang ingin disampaikan, tapi karena hati kita tidak nyaman dengan sunyi. Itu sebabnya tindakan yang baik bukan selalu tindakan yang mengikuti perasaan. Seringkali, tindakan terbaik justru datang dari kemampuan menahan diri sampai emosi mereda. Karena keputusan yang diambil saat emosi menguasai pikiran. Biasanya bukan keputusan yang mencerminkan diri terbaikmu. Emosi juga bukan sinyal bahwa seseorang harus dipertahankan. Kadang emosi muncul hanya karena kita terbiasa memberi tempat bagi seseorang di pikiran kita. Bukan karena dia benar-benar memberikan nilai yang baik dalam hidup kita. Rasa ingin menghubungi dia itu mungkin bukan tanda kedekatan, tapi tanda ketidakstabilan. Dan jika kamu terus mengikuti dorongan itu tanpa jeda, kamu akan menciptakan pola di mana emosi menjadi pemimpin. Dan logika hanya mengikuti di belakang dengan rasa penyesalan. Mengendalikan emosi bukan berarti memaksa dirimu agar tidak merasa apa-apa. Bukan berarti menolak seluruh gelombang dalam hatimu. Mengendalikan emosi berarti kamu memberi dirimu jarak yang sehat antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Kamu mengizinkan emosi lewat, tetapi kamu tidak membiarkan mereka menentukan arah hidupmu. Lihatlah emosi sebagai tamu. Mereka datang mengetuk, mereka ingin bicara, dan kamu perlu mendengarkan. Tapi itu tidak berarti kamu harus memberikan mereka kunci rumahmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa emosi adalah sesuatu yang bisa kamu amati, bukan sesuatu yang harus kamu ikuti, kamu mulai merasakan kebebasan jenis baru. Kebebasan di mana kamu tidak lagi merasa harus menghubungi seseorang hanya karena rasa rindu menghimpit dadamu. Kebebasan di mana kamu bisa menahan diri tanpa merasa sedang kehilangan sesuatu. Kebebasan di mana kamu bisa mencintai tanpa harus tenggelam. Kebebasan di mana kamu bisa merasa tanpa harus hancur oleh perasaan itu. Stoikisme juga mengingatkan kita bahwa banyak rasa sakit berasal dari keinginan untuk mengubah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan emosi seringkali mendorong kita ke arah itu, mendesak kita mengambil tindakan impulsif, berharap bisa mengubah sikap atau respon seseorang. Padahal itu bukan wilayah kekuasaan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri, pikiran kita, dan respons kita. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu tidak lagi menghubungi seseorang hanya untuk mencari ketenangan. Kamu mulai mencari ketenangan dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menuntut kepastian dari orang lain. Kamu mulai membangun kepastian dari keteguhan hatimu sendiri. Kamu tidak lagi berharap emosi berhenti datang. Kamu belajar menyambut mereka dengan kesadaran penuh, lalu melepaskannya dengan bijaksana pada akhirnya. Yang kita inginkan bukan hidup tanpa emosi, tapi hidup di mana emosi tidak menguasai kita. Hidup di mana kita bisa merasa tanpa salah langkah. Hidup di mana kita bisa mencintai tanpa kehilangan jati diri. Hidup di mana badai di dalam hati tidak membuat kita merusak apa yang sebenarnya ingin kita jaga. Emosi adalah bagian dari kita, tapi kendali adalah pilihan kita. Dan ketika pilihan itu menjadi milikmu sepenuhnya, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu juga menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih damai. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan kemampuan menahan perasaan, tetapi kemampuan mengarahkan perasaan agar tidak menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu. Ada satu hal penting yang sering luput kita pahami, namun diam-diam memengaruhi hampir setiap keputusan emosional yang kita buat. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dua kata yang terdengar mirip, tetapi membawa makna yang sangat berbeda. Dan dalam konteks hubungan, terutama ketika hati sedang tidak stabil, perbedaan ini bisa menjadi batas antara ketenangan dan kehancuran batin. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan manusia paling sering lahir bukan dari apa yang ia alami, tetapi dari apa yang ia inginkan.
Keinginan yang tidak terpenuhi melahirkan kecemasan. Keinginan yang kita paksakan melahirkan ketegangan. Keinginan yang kita salah artikan sebagai kebutuhan melahirkan kehilangan kendali. Bayangkan seseorang yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini. Seseorang yang mungkin membuatmu ingin menghubungi, meski kamu sebenarnya tahu, belum tentu waktunya tepat. Saat kamu ingin menekan tombol pesan itu, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku membutuhkan ini, atau hanya menginginkannya? Keinginan adalah dorongan dari rasa tidak nyaman. Ia muncul dari gelisah, rindu, takut ditinggalkan, atau ingin merasa berarti. Keinginan sering lahir karena kita ingin mengisi ruang kosong di dalam diri. Ia tidak salah, tetapi ia tidak stabil. Keinginan mudah muncul dan mudah pudar. Hari ini ia terasa sangat penting. Besok bisa saja tidak berarti apa-apa. Kebutuhan, sebaliknya, lebih dalam. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibangun oleh nilai, bukan oleh emosi sesaat. Kebutuhan tidak lahir dari kekosongan, tapi dari kejernihan. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, dan tidak membuat kita panik. Ia membuat kita tenang, karena kita tahu ia bersifat jangka panjang, bukan ledakan perasaan sementara. Masalahnya, dalam hubungan atau interaksi emosional, kita sering tertipu oleh intensitas perasaan. Kita mengira, semakin kuat dorongan itu, semakin penting tindakan yang harus kita lakukan. Padahal intensitas tidak menunjukkan kebenarannya, hanya menunjukkan kekuatan emosi yang sedang menguasai kita. Keinginan membuat kita ingin segera menghubungi dia, berharap mendapat sedikit respons untuk menenangkan hati. Kebutuhan justru mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak boleh bergantung pada orang lain. Keinginan berkata, hubungi dia sekarang, nanti dia lupa. Kebutuhan berkata, jika hubungan ini sehat, ia tidak akan ditentukan oleh satu pesan impulsif. Keinginan membuatmu takut kehilangan. Kebutuhan mengingatkanmu untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Keinginan bersuara keras. Kebutuhan berbicara pelan, tapi penuh kebenaran. Dalam stoikisme, seseorang dianggap bijaksana ketika ia mampu membedakan apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya reaksi emosional yang lewat. Ketika kamu sadar bahwa apa yang kamu rasakan hanyalah keinginan, kamu bisa mengambil langkah yang lebih tenang, menunda, menahan diri, atau mengamati perasaan itu tanpa harus mengikutinya. Namun, jika kamu menyadari bahwa itu adalah kebutuhan, misalnya, kebutuhan untuk menjaga martabat, untuk melindungi hati, atau untuk menjaga batasan diri, maka tindakanmu pun akan jauh lebih matang. Yang membuat banyak orang tersesat adalah mereka berusaha memenuhi keinginan, tetapi mereka melakukannya dengan tekanan seolah itu adalah kebutuhan. Itulah yang membuat seseorang memaksa komunikasi, memaksa penjelasan, memaksa hubungan untuk berjalan sesuai ritme yang diatur emosi, bukan oleh kenyataan. Dan keinginan yang dipaksakan hampir selalu melahirkan luka baru. Perbedaan inilah yang membuat banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Merasa butuh seseorang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya menginginkannya sebagai pelarian dari kekosongan batin. Mereka menaruh harapan pada seseorang untuk mengisi ruang yang sebenarnya harus mereka isi sendiri. Kebutuhan adalah sesuatu yang berasal dari nilai diri. Keinginan seringkali berasal dari ketakutan. Ketika kamu merasa dorongan kuat untuk menghubungi seseorang, coba berhenti sejenak. Perhatikan hatimu. Tanyakan, apakah aku benar-benar membutuhkan percakapan ini? Atau aku hanya ingin menenangkan gelisahku? Pertanyaan itu saja sering cukup untuk meredakan dorongan impulsif yang selama ini mengendalikanmu. Dan jika kamu berani jujur pada diri sendiri, kamu akan melihat sebuah pola. Keinginan biasanya muncul tiba-tiba, membawa kecemasan dan urgensi. Kebutuhan muncul dari ketenangan, membawa kejernihan dan kedewasaan. Kadang, kita ingin seseorang hadir, bukan karena dia penting, tapi karena kita takut menghadapi kesunyian kita sendiri. Kadang, kita ingin dihubungi, bukan karena kita butuh dia, tapi karena kita ingin membuktikan bahwa kita masih berarti bagi seseorang. Kadang, kita ingin mendengar suara dia bukan karena itu membawa kebaikan, tapi karena kita belum bisa berdamai dengan rasa kehilangan. Sadarilah hal itu, dan kamu akan mengerti mengapa stoikisme menekankan penguasaan diri. Bukan untuk memadamkan keinginan, tetapi untuk memastikan keinginan tidak membuatmu mengorbankan hal yang jauh lebih berharga diri. Ketenangan dan kendali atas hidupmu. Pada akhirnya, membedakan kebutuhan dan keinginan adalah bentuk tertinggi dari kejujuran pada diri sendiri. Ketika kamu bisa melihat perasaanmu dengan jernih, kamu bisa memilih tindakan dengan lebih bijak. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua dorongan harus diikuti,
Tidak semua rasa harus ditindaklanjuti. Tidak semua perasaan harus diterjemahkan menjadi pesan yang dikirim kepada seseorang. Dan yang paling menenangkan adalah ini. Ketika kamu hanya bertindak berdasarkan kebutuhan, hidupmu menjadi lebih sederhana. Lebih karena kamu tidak lagi menjadi budak dari keinginan yang berubah-ubah. Kamu mulai bergerak dari tempat yang kokoh, tempat di mana dirimu menjadi sumber ketenangan, bukan hubungan dengan seseorang. Dan saat kamu mencapai titik itu, kamu mulai mengerti apa yang dimaksud para filsuf ketika mereka berkata, orang yang paling kuat bukan yang tidak memiliki keinginan, tetapi yang tidak diperbudak oleh keinginannya. Ada satu ilusi yang terus diulang manusia dari masa ke masa. Keyakinan bahwa ketenangan akan datang ketika seseorang memberi kita kepastian. Kita menunggu pesan dibalas, menunggu penjelasan, menunggu seseorang mengakui perasaannya, menunggu seseorang menempatkan kita sebagai prioritas. Kita menunggu dan menunggu seakan kebahagiaan. Kita bergantung pada tindakan orang lain. Tapi bila kita melihat dari kacamata stoikisme, kita akan menemukan kenyataan yang sangat berbeda. Kenyataan yang mungkin tidak selalu mudah diterima, namun justru membebaskan. Kepastian tidak pernah datang dari orang lain. Bahkan ketika mereka berjanji, menjelaskan, berusaha meyakinkan, semua itu tetap berada di luar kendali kita. Dan apapun yang di luar kendali kita, tidak bisa menjadi sumber ketenangan sejati. Kita sering mencari kepastian dari orang yang kita sayangi. Seakan kata-kata mereka mampu menyelamatkan kita dari badai dalam pikiran kita sendiri. Ketika dia diam, kita panik. Ketika dia menjauh, kita terpukau. Ketika dia berubah, dunia di kepala kita terasa runtuh. Kita menaruh seluruh stabilitas emosional pada seseorang, yang bahkan mengatur dirinya sendiri pun mungkin belum sempurna. Ini bukan salah mereka. Ini adalah cara kita menggantungkan harapan pada sesuatu yang rapuh. Kepastian dari orang lain selalu bersifat sementara. Hari ini dia merespons cepat, besok dia sibuk. Hari ini dia perhatian, besok pikirannya terbagi. Hari ini dia terbuka, besok dia menutup diri. Manusia berubah, keadaan berubah, hati berubah. Dan jika yang kita cari adalah kepastian mutlak, maka kita akan terus kecewa. Karena kita memintanya dari tempat yang tidak pernah bisa memberikannya. Dunia luar. Disinilah stoikisme menawarkan perspektif yang sangat menenangkan. Bukan dengan menghilangkan rasa sayang, bukan dengan menjadi dingin, tetapi dengan mengembalikan pusat kendali ke tempat yang benar diri sendiri. Kepastian sejati bukan ketika seseorang berkata, aku akan selalu ada. Kepastian sejati adalah ketika kamu tahu kamu akan baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak ada. Kepastian sejati bukan ketika seseorang merespons tepat waktu. Kepastian sejati adalah ketika kamu tidak kehilangan harga dirimu, menunggu siapapun. Kepastian sejati bukan ketika seseorang memastikan perasaan mereka. Kepastian sejati adalah ketika kamu memahami nilai dirimu tanpa validasi siapapun. Masalah terbesar muncul ketika kita menjadikan respons seseorang sebagai tolok ukur nilai diri. Kita lupa bahwa manusia memiliki dunia internal yang kompleks. Ada hal yang mereka hadapi. Ada prioritas yang berubah. Ada sisi yang tidak pernah kita lihat. Dan tidak peduli seberapa baik kita mengenal seseorang, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan bagaimana mereka bertindak atau merespons. Ketidakpastian adalah bagian dari hubungan, bagian dari hidup, bagian dari perasaan. Menginginkan kepastian dari orang lain berarti meminta mereka untuk hidup sesuai bayangan. Kita sebuah bayangan yang bahkan kita sendiri tidak bisa penuhi untuk orang lain. Saat kamu mengandalkan orang lain untuk merasa aman, hidupmu menjadi seperti kapal tanpa jangkar. Ombak kecil pun bisa mengombang-ambingkanmu. Tetapi ketika kamu memiliki ketenangan dari dalam, gelombang besar sekalipun tidak mampu menjatuhkanmu. Kepastian sejati lahir dari 3 hal. Pertama, dari nilai diri. Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak membutuhkan seseorang untuk mempertegasnya. Kedua, dari kendali diri. Ketika kamu mengendalikan tindakanmu sendiri, bukan reaksi orang lain. Ketiga, dari penerimaan. Ketika kamu menerima bahwa manusia bebas untuk memilih, termasuk memilih tidak memberi kepastian yang kamu harapkan. Kita sering salah memahami cinta sebagai sesuatu yang harus membuat kita merasa aman. Padahal cinta yang dewasa justru memberi kita ruang untuk tumbuh, ruang untuk memahami bahwa ketenangan tidak boleh bersumber dari luar diri. Bila cinta membuatmu bergantung, itu bukan cinta, itu ketakutan yang kamu bungkus dengan romantisme. Kadang, seseorang diam bukan karena kamu tidak penting. Kadang, seseorang menjauh bukan karena kamu salah. Kadang, seseorang berubah bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena hidup mereka juga penuh. Jika kamu menempatkan kepastianmu pada mereka,
kamu akan terus merasa hilang. Tetapi jika kamu menempatkan kepastianmu pada dirimu sendiri, kamu tidak akan goyah, meski hubungan berjalan naik turun. Stoikisme tidak meminta kita untuk berhenti berharap atau berhenti mencintai. Stoikisme hanya ingin kita mencintai tanpa kehilangan pijakan. Ia mengajarkan kita untuk memberikan hati tanpa menyerahkan kendali atas hidup kita. Untuk menyayangi tanpa menjadikan orang lain sumber utama dari ketenangan batin kita. Ketika kamu berhenti mencari kepastian dari orang lain, kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan hadiah dari seseorang, itu adalah hasil dari keberanianmu menghadapi dirimu sendiri. Dan sesuatu yang indah terjadi ketika kamu tidak lagi menuntut kepastian dari siapapun. Hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih ringan. Kamu berhenti memaksa. Kamu berhenti menuntut. Kamu berhenti menekan. Kamu mulai hadir dengan tenang, bukan dengan kecemasan. Kamu mulai mencintai dengan bijaksana, bukan dengan rasa takut. Karena pada akhirnya, kepastian terbesar dalam hidup bukanlah dari siapa yang tinggal, tetapi dari siapa kamu menjadi ketika semuanya berubah. Dan jika kamu bisa memberikan kepastian itu kepada dirimu sendiri, kamu sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada validasi siapapun. Kamu telah menemukan kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa harus melakukan sesuatu, harus menjelaskan, harus menghubungi seseorang agar hati ini tidak terus digantung oleh pikiran yang berputar-putar. Kita sering takut pada diam, seolah-olah diam adalah tanda kelemahan, seolah diam berarti kita kalah, kita pasrah, atau kita tidak punya keberanian untuk bertindak. Padahal diam tidak selalu seperti itu. Dalam banyak keadaan, diam justru adalah bentuk kekuatan yang paling matang. Diam adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Diam adalah ruang aman tempat kita menjaga diri agar tidak terseret oleh impuls dan emosi. Diam adalah jeda yang kita ciptakan agar kita bisa kembali menjadi dirigen bagi kehidupan kita sendiri. Dan di dalam filosofi stoikisme, diam bukan sekadar berhenti berbicara. Diam berarti berhenti bereaksi, berhenti memberi ruang pada kekacauan yang ada di luar diri kita. Diam adalah mengalihkan energi dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, lalu menaruhnya pada sesuatu yang bisa kita bentuk, diri kita sendiri. Ketika kamu memilih diam, bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu hanya sedang memutus rantai kebiasaan untuk selalu menanggapi segala sesuatu secara spontan. Kamu sedang menampilkan bentuk kedewasaan yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Ada orang-orang yang menganggap diam sebagai tanda bahwa kamu lemah atau takut kehilangan. Padahal mereka tidak pernah benar-benar mengerti bahwa diam adalah seni mengelola diri. Diam adalah proses untuk tidak tenggelam oleh emosi yang mendesak minta keluar. Dan ironisnya, diam seringkali justru lebih lantang daripada kata-kata. Diam bisa menjadi batas yang tegas. Aku tidak akan dikuasai oleh keadaan. Aku akan menguasai diriku sendiri. Dalam hubungan manusia, khususnya hubungan yang melibatkan emosi, diam adalah cara untuk menghentikan pola yang tidak sehat. Ketika kamu terus-menerus menghubungi seseorang yang tidak pernah memberi kepastian, kamu sebenarnya sedang memperkuat ketidakpastian itu sendiri. Kamu sedang memberikan dirimu kepada sesuatu yang tidak pernah berada dalam kendalimu. Diam memutus siklus itu. Dia mencabut hak mereka untuk menentukan kapan kamu tenang dan kapan kamu gelisah. Diam juga adalah cara untuk melatih nilai diri. Karena ketika kamu sanggup menahan diri untuk tidak meminta pengakuan dari luar, kamu sedang membangun sumber ketenangan dari dalam. Kamu sedang belajar bahwa yang menentukan ketenanganmu bukan respons seseorang, bukan pesan yang kamu tunggu, bukan perhatian yang kamu kejar. Dia mengajarkanmu bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpa bergantung pada siapapun. Tentu saja, diam tidak nyaman. Dia menghadapkanmu pada dirimu sendiri, pada rasa takutmu, pada kecemasanmu, pada suara-suara internal yang selama ini tertutup oleh aktivitas dan reaksi spontan. Tetapi lewat ketidaknyamanan itulah karakter terbentuk. Stoikisme selalu menekankan bahwa yang baik tidak selalu menyenangkan di awal, namun membebaskan di akhir. Diam adalah salah satu bentuk latihan itu. Latihan untuk membiarkan badai lewat tanpa perlu berlari menghampirinya. Ketika kamu diam, kamu sebenarnya sedang memberi ruang bagi perspektif baru untuk lahir. Kamu memberi jarak antara dirimu dan situasi yang mengacaukan pikiranmu. Dengan jarak itu, kamu mulai melihat bahwa apa yang kamu pikirkan bukan selalu kenyataan.
Kadang kamu hanya sedang menciptakan skenario buruk di kepala. Kadang kamu hanya sedang membiarkan seseorang memiliki kekuasaan yang tidak seharusnya mereka punya. Dia mengembalikan kekuasaan itu padamu. Tidak sedikit orang yang akhirnya menemukan kedewasaan emosionalnya melalui diam. Bukan karena mereka acuh, tetapi karena mereka akhirnya memahami bahwa hidup bukan hanya soal merespons. Hidup juga soal memilih apa yang layak kita tanggapi, dan tidak semua hal layak kita beri reaksi. Jika ada seseorang yang benar-benar peduli, dia akan merasakan ruang itu. Dia akan menghargai diamu, bukan memainkannya. Tapi jika orang itu justru hilang ketika kamu tidak lagi mengejarnya, kamu sedang melihat kebenaran yang selama ini kamu hindari. Diam membuat kebenaran terlihat lebih jelas. Diam memperlihatkan siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang hanya muncul ketika kamu terus memberikan energi. Diam juga memberi kesempatan untuk membangun kembali kekuatan batin. Ketika kamu berhenti sibuk mengejar seseorang, kamu mulai punya waktu dan ruang untuk mengevaluasi apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Kamu mulai mendengar suara hatimu yang selama ini tenggelam oleh keinginan sesaat. Kamu mulai melihat bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu tidak rapuh hanya karena seseorang tidak segera meresponsmu. Kamu hanya perlu berhenti mengidentifikasi nilai dirimu melalui orang lain. Dan di titik inilah sesuatu yang besar akan terjadi. Bukan pada hubunganmu dengan dia, tetapi pada hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dia membuka pintu untuk perubahan. Dia menguatkan batas. Dia memulihkan harga diri yang selama ini tergerus oleh ketergantungan pada validasi luar. Dia membangun versi dirimu yang lebih tegas, lebih jernih, dan lebih damai. Pada akhirnya, diam adalah pernyataan bahwa tidak semua peperangan harus dihadapi dengan kata-kata. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua perasaan harus diungkapkan ke orang yang sama berulang kali. Terkadang, keberanian terbesar adalah keberanian untuk duduk dalam sunyi, menjaga diri, tetap utuh, dan membiarkan kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri. Diam bukan berarti kamu berhenti mencintai, berhenti peduli, atau berhenti berharap. Diam hanya berarti kamu memilih untuk tidak menyakiti dirimu sendiri demi sesuatu yang tidak pasti. Diam adalah cara kamu merawat diri, cara kamu mengembalikan kendali, ketenangan, dan martabatmu. Dan di antara segala kebisingan dunia yang menuntut kita untuk bereaksi terus-menerus, diam adalah bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menemukan dirinya. Mereka yang sudah mengerti bahwa pada akhirnya, yang paling penting bukan apa yang orang lain lakukan, tetapi apa yang kita pilih untuk lakukan terhadap diri kita sendiri. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika sedang tenggelam dalam emosi. Kita berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah berada di wilayah kekuasaan kita. Kita berusaha mengendalikan respons seseorang. Kita berusaha mengendalikan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita ingin mereka membalas pesan kita, memahami niat kita, atau memperlakukan kita sesuai harapan kita. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita kecewa, marah, cemas, lalu menyalahkan diri sendiri. Padahal dalam stoikisme, ada garis batas yang tegas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang sama sekali berada di luar kendali. Dan ketenangan sejati hanya mungkin muncul ketika kita berani menerima batas itu. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan bukan berarti kita menjadi pasrah. Bukan berarti kita tidak peduli atau menyerah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan paling dasar yang menjadi fondasi bagi semua kebijaksanaan. Karena hanya ketika energi kita diarahkan pada hal-hal yang bisa kita bentuk, barulah hidup terasa kembali berada di tangan kita. Pikirkan sejenak, ketika kamu menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang memilih untuk memindahkan fokus dari kata dia ke kata aku. Dari menunggu pada sesuatu yang tidak kamu kuasai, ke membangun sesuatu yang bisa kamu kontrol sepenuhnya, yaitu dirimu sendiri. Kita sering lupa bahwa tindakan kecil seperti itu sudah termasuk disiplin mental. Karena pada dasarnya, kita tidak sedang mengontrol situasi. Kita sedang mengontrol diri kita di dalam situasi itu. Dan itu sangat berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang terjadi di luar diri kita hanyalah opini, interpretasi, dan kejadian eksternal. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita. Kita tidak bisa membuat seseorang menghargai kehadiran kita. Kita bahkan tidak bisa menjamin bahwa pesan panjang yang kita kirimkan akan dibalas dengan kepekaan yang kita harapkan. Semua itu berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah satu hal. Bagaimana kita memilih untuk merespons semua itu.
Ketika kamu menahan diri untuk tidak menghubungi dia dulu, bukan berarti kamu sedang berusaha memanipulasi situasi agar dia mencari kamu. Jika itu tujuanmu, kamu masih terperangkap pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan, tindakan orang lain. Namun ketika kamu melakukannya untuk menjaga kedamaian batinmu, untuk mengurangi ketergantunganmu, atau untuk menghormati dirimu sendiri, barulah kamu benar-benar memahami apa itu kontrol. Dan seringkali, kita harus belajar cara melepas. Melepas kebutuhan untuk tahu, melepas dorongan untuk memastikan, melepas keinginan untuk segera diperhatikan. Karena justru saat kita melepaskan hal-hal yang bukan milik kita, kita menemukan ruang untuk sesuatu yang lebih penting, ketenangan. Ada banyak orang yang hidupnya terus-menerus terasa berat, bukan karena mereka menghadapi masalah besar, tapi karena mereka menghabiskan energi untuk mengejar hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka merasa lelah, frustrasi, bahkan putus asa. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah memindahkan fokus dari luar ke dalam, dari orang lain ke diri sendiri, dari reaksi orang ke tindakan pribadi. Ketika kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, hidupmu berubah. Kamu berhenti menunggu seseorang untuk membuatmu bahagia. Kamu berhenti menunggu seseorang untuk memvalidasi dirimu. Kamu berhenti mengharapkan penegasan dari luar agar merasa berarti. Dan pada titik itu, kamu mulai tumbuh. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa mengendalikan pikiranmu, memilih mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus dilepas. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, memilih tidak terburu-buru, tidak mengikuti ego, tidak diperbudak kecemasan. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, memilih tetap hormat pada dirimu sendiri, sekalipun situasi tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang menarik adalah, ketika kamu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Kamu mulai hidup lebih ringan. Kamu tidak mudah terseret emosi orang lain. Kamu tidak mudah goyah hanya karena seseorang diam. Kamu tahu bahwa ketenanganmu tidak bergantung pada mereka. Di dalam proses ini, kamu sebenarnya sedang memperkuat dirimu tanpa disadari. Kamu sedang membangun fondasi mental yang lebih kokoh. Kamu sedang belajar bahwa hidup akan selalu menghadirkan hal-hal yang tidak bisa kamu prediksi. Tapi kamu selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kamu menjalaninya. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan juga berarti menerima kenyataan bahwa apapun yang orang lain lakukan adalah hak mereka. Jika mereka menjauh, itu pilihan mereka. Jika mereka tidak merespons, itu keputusan mereka. Jika mereka tidak memperjuangkanmu, itu tanggung jawab mereka. Kamu tidak bisa memaksakan hubungan berjalan sesuai skenario yang kamu bayangkan. Kamu hanya bisa membawa dirimu dengan baik, dengan martabat, dan dengan tenang. Ada kekuatan besar dalam menerima ini. Kekuatan yang membuatmu tidak lagi mudah tersakiti oleh ketidakpastian. Kekuatan yang membuatmu tidak lagi merasa harus mengejar. Kekuatan yang membuatmu tidak lagi bergantung pada tindakan seseorang untuk merasa bernilai. Dan itulah sesuatu yang besar benar-benar bisa terjadi. Sesuatu yang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu. Kamu mulai melihat bahwa dunia di dalam kendalimu jauh lebih luas daripada dunia yang kamu coba kendalikan di luar dirimu. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaanmu adalah proyek pribadimu, bukan tugas orang lain. Ketika kamu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, kamu akhirnya mengerti apa itu kebebasan. Bukan kebebasan dari situasi, tetapi kebebasan dari belenggu batin yang selama ini membuatmu hidup dalam kecemasan, harapan yang tidak realistis, dan ketergantungan yang melemahkan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasa kembali menjadi dirimu sendiri. Tenang, jernih, dan utuh. Ada satu hal yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini. Belajar melepaskan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, bukan dengan sikap pura-pura tidak peduli, tetapi dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan hati yang tahu bahwa sesuatu tidak harus dimiliki untuk bisa dihargai, dan tidak harus digenggam untuk tetap bernilai. Itulah yang disebut ketidakterikatan. Banyak orang salah paham tentang ketidakterikatan. Mereka mengira ketidakterikatan berarti dingin, tidak punya hati, atau tidak peduli. Padahal, ketidakterikatan bukan tentang mematikan perasaan. Ketidakterikatan adalah tentang menjaga diri agar tidak dikuasai oleh perasaan itu. Ini bukan penolakan terhadap emosi, tetapi pengelolaan emosi dengan cara yang paling dewasa. Ketika kamu melekat pada seseorang, entah itu perhatian mereka, respons mereka, atau kehadiran mereka, kamu mulai kehilangan kekuasaan atas dirimu sendiri. Kamu mulai mengukur harga dirimu
dari bagaimana mereka memperlakukanmu. Kamu mulai memberi mereka hak untuk menentukan apakah kamu bahagia atau gelisah. Dan sedikit demi sedikit, hidupmu bukan lagi milikmu. Kamu menjadi penonton dari dirimu sendiri, sementara panggungnya diatur oleh orang lain. Ketidakterikatan bukan berarti kamu berhenti mencintai. Justru ketidakterikatan membuat cinta lebih jernih, lebih matang, dan lebih sehat. Karena cinta yang melekat adalah cinta yang penuh takut kehilangan, penuh kecemasan, penuh tuntutan, dan seringkali penuh luka. Tetapi cinta yang tidak terikat adalah cinta yang membebaskan, cinta yang tidak memaksa untuk memiliki, tetapi memilih untuk menghargai. Dalam stoikisme, ketidakterikatan adalah bentuk kebijaksanaan. Itu adalah pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Hubungan, kebersamaan, perhatian, bahkan perasaan. Ketika kamu menerima bahwa tidak ada yang benar-benar dapat kamu miliki selamanya, kamu berhenti memaksa dunia agar berjalan sesuai keinginanmu. Kamu berhenti menggenggam terlalu keras sesuatu yang memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Dan semakin kamu menerima kenyataan itu, semakin tenang hidupmu. Ketika kamu melekat pada seseorang, kamu cenderung selalu ingin sesuatu dari mereka. Kepastian, perhatian, respon cepat, komunikasi yang utuh. Dan ketika itu tidak kamu dapatkan, kamu mulai merasa tidak aman. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku kurang cukup? Apa dia berubah? Apa aku melakukan kesalahan? Padahal, persoalannya bukan pada dirimu, bukan juga pada dia. Persoalannya ada pada keterikatan itu sendiri. Karena ketika kamu melepaskan keterikatan, kamu berhenti mencari makna hidup dari satu orang. Kamu berhenti menaruh kebahagiaanmu di tangan mereka. Kamu berhenti menjadikan mereka pusat semesta yang menentukan arah emosimu. Kamu mulai kembali pada dirimu sendiri. Dan menariknya, ketika kamu melepaskan keterikatan, hubunganmu justru bisa menjadi lebih sehat. Karena kamu tidak lagi menuntut mereka untuk mengisi kekosonganmu. Kamu tidak lagi menghubungi mereka dari tempat yang penuh ketakutan, tetapi dari tempat yang penuh kesadaran. Kamu tidak lagi mencintai dari kebutuhan, tetapi dari pilihan. Ketidakterikatan membuatmu mampu mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa mengorbankan diri, dan hadir tanpa kehilangan jati diri. Ketika kamu menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang terlebih dahulu, seringkali kamu tidak sedang berusaha membuat mereka merindukanmu atau menghukum mereka dengan diam. Tidak. Kamu sedang melatih ketidakterikatan. Kamu sedang melatih dirimu untuk berdiri tegak tanpa bergantung pada pesan yang masuk atau tidak masuk. Kamu sedang belajar bahwa kamu tidak runtuh hanya karena seseorang tidak merespon sesuai harapan. Ketidakterikatan adalah pengakuan bahwa kamu bisa hidup dengan baik meski seseorang tidak hadir secara terus-menerus dalam hidupmu. Bahwa kamu bisa tetap bernilai meski tidak selalu diprioritaskan. Bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang berhenti memberi perhatian. Dan ya, ketidakterikatan tidak mudah. Ada rasa hampa di awal. Ada rasa seperti kehilangan. Ada bagian dari dirimu yang meronta karena selama ini ia hidup dari ekspektasi, dari balasan pesan, dari validasi eksternal. Tetapi itu adalah proses yang wajar. Seperti tubuh yang terbiasa makan makanan manis, akan berontak saat kamu mulai hidup sehat. Namun, setelah melewati fase itu, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih besar. Kebebasan. Kebebasan emosional. Kebebasan dari kecemasan. Kebebasan dari rasa takut kehilangan. Kebebasan dari ketergantungan pada seseorang yang tidak seharusnya memegang kendali atas hidupmu. Ketidakterikatan bukan berarti tidak berharap, tetapi kamu tidak lagi meletakkan hidupmu di atas harapan itu. Kamu boleh berharap seseorang peduli, tetapi kamu tidak menggantungkan bahagiamu padanya. Kamu boleh menginginkan hubungan yang baik, tetapi kamu tidak menghancurkan dirimu ketika itu tidak terjadi. Kamu boleh mencintai, tetapi kamu tidak lagi memohon. Dan di titik itu, kedewasaan emosionalmu mulai tumbuh. Kamu mulai bisa membedakan mana kebutuhan batin dan mana hanya ketakutan ditinggalkan. Kamu mulai bisa mengenali mana cinta sejati dan mana keterikatan yang membungkus diri sebagai cinta. Kamu mulai bisa memilih hubungan karena ingin, bukan karena takut sendirian. Ketidakterikatan membuatmu menjadi pribadi yang tidak mudah diguncang oleh perubahan, tidak mudah terluka oleh kata-kata, tidak mudah bergantung pada validasi. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang berubah. Dan inilah yang jarang disadari orang. Ketika kamu berhenti melekat, kamu tidak kehilangan apapun. Justru, kamu mendapatkan dirimu sendiri. Kamu mendapatkan kembali martabatmu, ketenanganmu, dan kejernihan pikiranmu. Kamu akhirnya bisa melihat hubungan seperti apa
yang benar-benar kamu inginkan. Kamu akhirnya bisa membedakan siapa yang hadir karena tulus dan siapa yang hadir karena nyaman dengan perhatianmu. Ketidakterikatan adalah jalan kedewasaan emosional karena ia membebaskan kamu dari ilusi, dari ketakutan, dari ekspektasi yang tidak realistis. Dan ketika kamu bebas, kamu bisa mencintai dengan lebih baik bukan dari tempat penuh kekurangan, tetapi dari tempat yang penuh kesadaran pada akhirnya. Ketidakterikatan bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang tidak kehilangan diri dalam proses menjalani hidup. Bukan tentang menolak mencintai, tetapi tentang mencintai tanpa kehilangan kebebasan. Dan bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang menjadi kuat. Ketidakterikatan adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Keberanian untuk merasakan tanpa harus memiliki. Keberanian untuk mencintai tanpa harus bergantung. Dan keberanian untuk tetap utuh meski sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Ada sesuatu yang aneh tentang waktu. Ia seringkali menjadi guru yang paling diam, tetapi justru paling jujur. Ketika kita sedang dibanjiri emosi gelisah, rindu, marah, takut kehilangan dunia terasa sempit. Pikiran kita seperti terkurung di dalam satu ruangan yang gelap, penuh gema dari perasaan yang ingin segera didengar. Dan di saat seperti itu, kita cenderung ingin bertindak cepat. Seakan-akan tindakan instan bisa menyelamatkan kita dari rasa tidak nyaman. Namun, yang sering kita lupakan adalah satu hal sederhana. Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Waktu memiliki cara unik untuk membersihkan apa yang keruh di dalam diri kita. Terkadang, apa yang kita kira genting hari ini, ternyata hanyalah emosi yang akan sirna ketika diberi jarak. Apa yang kita rasakan mendesak untuk dilakukan. Misalnya menghubungi seseorang yang membuat kita cemas ternyata hanya dorongan sesaat yang tidak mencerminkan kebutuhan sejati kita. Dan disinilah waktu menunjukkan kekuatannya. Ketika kamu memberi waktu pada dirimu, kamu tidak sedang menunggu orang lain berubah. Kamu sedang memberi kesempatan kepada pikiranmu untuk kembali jernih. Kamu sedang memberikan ruang kepada hatimu untuk menyaring mana yang keinginan, mana yang ketakutan, dan mana yang benar-benar penting. Di momen ketika kamu menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang, rasa tidak nyaman itu mungkin sangat kuat. Ada dorongan yang mengatakan, kalau aku tidak bergerak sekarang, semuanya bisa hilang. Tapi waktu menunjukkan bahwa rasa itu tidak selalu benar. Banyak hal yang kita anggap sebagai ancaman hanyalah bayangan dari pikiran yang sedang gelisah. Dan bayangan tidak punya kekuatan apapun ketika cahaya mulai datang. Waktu memberi kita cahaya itu, di hari pertama, kamu mungkin merasa gelisah. Kamu membuka ponsel berkali-kali, berharap ada pesan masuk. Kamu membuat skenario di kepala, yang buruk, yang aneh, yang menyakitkan. Kamu mencari alasan kenapa dia tidak membalas, kenapa dia berubah, kenapa kamu merasa tidak aman. Segalanya terasa urgent, tapi ketika malam berganti malam, ketika jarak mulai terbentuk, tiba-tiba ada hal yang mulai terasa berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar kecemasanmu bukan berasal dari dia, tetapi dari dirimu sendiri. Kamu mulai melihat pola lama, terlalu melekat, terlalu berharap, terlalu takut kehilangan. Kamu mulai melihat bahwa niatmu ingin menghubungi dia bukan karena kamu butuh bicara, tetapi karena kamu ingin meredakan kecemasan batinmu. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu mulai mengerti bahwa tidak menghubungi dia dulu bukanlah kehilangan, melainkan proses menemukan dirimu dengan waktu. Kamu mulai melihat hubungan yang kamu jalani dengan mata yang lebih jernih. Kamu mulai bertanya, apakah hubungan ini sehat? Apakah aku dihargai? Apakah aku benar-benar diperhatikan? Ataukah aku hanya berharap lebih dari seseorang yang tidak sepenuhnya hadir? Waktu adalah cermin, tetapi cermin yang hanya bisa bekerja ketika kita berhenti bergerak. Ketika kamu terus berada dalam keadaan emosional yang tinggi, pikiranmu tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Kamu hanya melihat apa yang kamu takuti. Tapi ketika waktu memberi jarak, cermin itu mulai menunjukkan realitas tanpa distorsi. Kamu mulai melihat bahwa mungkin selama ini, kamu terlalu memaksakan komunikasi. Atau mungkin kamu memberi terlalu banyak, berharap dia juga akan memberi hal yang sama. Atau mungkin kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan seseorang yang bahkan tidak mengerti betapa rapuhnya hatimu. Dengan waktu, kamu bisa melihat semua itu bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan kejelasan. Stoikisme selalu menekankan pentingnya perspektif. Dan perspektif tidak pernah muncul dari impuls. Perspektif muncul dari jeda. Jeda dari tindakan, jeda dari dorongan, jeda dari kebutuhan untuk segera menyelesaikan sesuatu. Perspektif muncul ketika kita memberi diri kita ruang untuk bernapas.
Ada banyak keputusan buruk yang dibuat manusia karena mereka bertindak terlalu cepat, terlalu menurut pada emosi, terlalu takut menghadapi rasa tidak nyaman. Padahal, semakin cepat kita bereaksi, semakin besar kemungkinan kita menyesal. Sebaliknya, keputusan terbaik sering muncul ketika kita membiarkan waktu memurnikan perasaan kita. Waktu tidak mengubah situasi, tapi waktu mengubah cara kita melihat situasi itu. Mungkin seseorang yang dulu kamu kejar-kejar ternyata tidak sepenting itu. Mungkin seseorang yang kamu pikir akan hilang jika tidak segera kamu hubungi, ternyata tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Atau bisa jadi, melalui waktu, kamu menemukan bahwa diam lebih banyak menjagamu daripada ribuan kata yang ingin kamu kirimkan. Ada kemungkinan juga bahwa orang itu akhirnya menghampirimu, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena hubungan yang sehat tidak membutuhkan kejar-kejaran. Namun bahkan jika itu tidak terjadi, waktu mengajarkan hal yang jauh lebih penting. Kamu bisa tetap baik-baik saja. Waktu mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari orang lain. Ketenangan datang dari kemampuan kita mengendalikan pikiran sendiri. Dan inilah yang perlu kamu pahami. Waktu tidak hanya memberi jarak, tetapi juga memberi pilihan. Pilihan untuk melihat sesuatu dengan lebih dewasa. Pilihan untuk mengenali batas diri. Pilihan untuk menjaga martabatmu. Pilihan untuk tidak lagi memohon perhatian dari seseorang yang tidak mengusahakanmu. Waktu menguatkanmu tanpa kamu sadari. Hari demi hari, tekanan emosional yang dulu terasa menyesakkan pelan-pelan memudar. Kamu mulai bernapas lebih lega. Kamu mulai mengenali dirimu lagi. Kamu mulai merasa bahwa dunia tidak lagi bertumpu pada bagaimana seseorang memperlakukanmu. Perspektif baru itu tidak muncul dari tindakan impulsif, melainkan dari keberanianmu memberi waktu bekerja. Dan di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu yang kamu cari dari seseorang, mungkin bukan orang itu sendiri, tetapi ketenangan. Dan ternyata ketenangan itu bukan berasal dari orang lain. Ketenangan itu berasal dari kemampuanmu memberi waktu bagi dirimu untuk pulih, berpikir, dan melihat dunia dengan kejernihan baru. Pada akhirnya, waktu bukan hanya penyembuh. Waktu adalah penata ulang pikiran, penjernih emosi, dan pengingat bahwa apa yang terasa besar hari ini mungkin bukan apa-apa besok. Dan ketika kamu belajar untuk tidak terburu-buru, hidup perlahan-lahan menemukan keseimbangannya sendiri. Karena terkadang sesuatu yang besar tidak terjadi ketika kamu berusaha keras mengubah keadaan. Sesuatu yang besar justru terjadi ketika kamu memberi waktu kesempatan untuk menunjukkan kebenaran sebenarnya. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika sedang menjalani pergolakan batin, bahwa dunia di luar diri kita tidak pernah berubah hanya karena kita memintanya. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi lebih peka hanya karena kita berharap. Situasi tidak langsung membaik hanya karena kita cemas. Pesan tidak lebih cepat dibalas hanya karena kita menunggu dengan gelisah. Hidup tidak bergerak mengikuti keinginan kita, namun ada sesuatu yang bisa berubah. Sesuatu yang justru menentukan bagaimana kita menjalani semua itu. Diri kita sendiri. Dan perubahan yang terjadi di dalam diri, itulah yang selalu membawa sesuatu yang besar ke dalam hidup kita. Seringkali kita terjebak pada keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari orang yang kita cintai, dari perhatian yang kita kejar, dari kepastian yang kita minta, dari pengakuan yang kita harapkan. Padahal semua itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semakin kita menggantungkan diri pada hal-hal eksternal, semakin rapuh kita dibuatnya. Tapi ketika kita mulai menoleh ke dalam, ketika kita memilih untuk bertumbuh, bukan karena seseorang, tetapi karena diri kita sendiri, sesuatu yang besar mulai bergerak. Tidak terlihat, tidak bising, namun terasa sangat mendalam. Pertumbuhan batin adalah perubahan yang sunyi, tapi justru di kesunyian itulah kekuatan terbesar. Manusia terbentuk ketika kamu menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang demi menjaga ketenanganmu. Kamu mungkin merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Kamu mungkin merasa sedang kalah. Tapi sebenarnya, kamu sedang membangun pondasi baru dalam dirimu. Pondasi kendali diri, ketegasan hati, dan kejernihan pikiran. Kamu sedang belajar tentang batas, tentang martabat, tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan. Pertumbuhan seperti ini tidak terlihat oleh mata siapapun. Tidak ada yang bisa memuji atau menepuk bahumu karenanya. Tapi perubahan ini terasa sangat kuat di dalam dirimu. Dan itu cukup, karena perubahan yang diam-diam justru yang paling langgeng. Sesuatu yang besar terjadi ketika kamu berhenti mencari jawaban di luar dan mulai memahami bahwa sebagian besar pertanyaanmu selama ini hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri, bukan oleh dia yang kamu kejar.
bukan oleh respons yang kamu tunggu, bukan oleh kepastian yang kamu minta, tapi oleh hatimu yang selama ini hanya butuh sedikit ruang untuk berbicara. Pertumbuhan terjadi ketika kamu mulai bertanya, mengapa aku begitu takut kehilangan? Apa yang sebenarnya aku cari? Apakah aku benar-benar mencintai? Atau hanya takut sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang bisa kamu jawab ketika sedang panik, tetapi hanya ketika kamu memberi diri waktu untuk tenang. Di sanalah sesuatu yang besar mulai terbentuk. Kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak membutuhkan seseorang untuk merasa utuh. Kesadaran bahwa kamu bisa berdiri tegar tanpa harus memohon perhatian. Kesadaran bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kesadaran bahwa kamu layak hadir dalam hidup seseorang, bukan karena kamu mengejar, tetapi karena kamu dibutuhkan dan dihargai. Pertumbuhan batin membuatmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hubungan yang dulu kamu perjuangkan mati-mission, mungkin ternyata tidak sehat untukmu. Perhatian yang dulu kamu anggap penting, mungkin sebenarnya hanya membuatmu bergantung. Dan seseorang yang kamu kira tidak tergantikan, mungkin sebenarnya hanya menjadi simbol dari rasa takutmu sendiri. Ketika kamu tumbuh dari dalam, kamu tidak lagi melihat diri sebagai korban keadaan. Kamu tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan penderitaan. Kamu tidak lagi melihat hubungan sebagai tempat untuk mengisi kekosongan diri. Kamu mulai melihat bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, dan kamu tidak perlu memaksakan apapun untuk berjalan sesuai bayanganmu. Dan yang paling penting, kamu mulai mencintai dirimu dari tempat yang benar, bukan dari ketakutan, bukan dari luka, bukan dari kebutuhan untuk diakui, tetapi dari rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Dari sinilah sesuatu yang besar benar-benar muncul. Sesuatu yang besar terjadi ketika kamu berhenti mengejar kepastian dari seseorang dan mulai menciptakan kepastian di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti menunggu seseorang mengubah sikap dan mulai mengubah cara kamu memperlakukan dirimu. Ketika kamu berhenti berharap dunia menjadi lebih lembut dan mulai membuat hatimu lebih kuat. Sesuatu yang besar terjadi ketika kamu menemukan kembali dirimu. Ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu bukan orang yang lemah. Kamu bukan orang yang mudah ditinggalkan. Kamu bukan orang yang harus memohon kasih sayang untuk merasa layak. Kamu adalah seseorang yang bisa mencintai dengan dalam, tapi juga bisa melepaskan dengan anggun. Kamu adalah seseorang yang bisa merasakan, tetapi tidak diperbudak oleh perasaanmu. Kamu adalah seseorang yang bisa berharap, tetapi tidak menghancurkan dirimu ketika harapan itu tidak terpenuhi. Pertumbuhan batin membuatmu menjadi pribadi yang tidak lagi bergetar hanya karena seseorang diam, tidak lagi runtuh hanya karena seseorang berubah, tidak lagi gelisah hanya karena pesan tidak dibalas. Kamu mulai memahami bahwa emosi bukan musuh, tetapi sesuatu yang bisa diolah, bahwa cinta bukan ketergantungan, tetapi pilihan, bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kepastian, tetapi selalu memberi kita kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian. Sesuatu yang besar terjadi ketika kamu menjadi versi dirimu yang lebih jernih, lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Versi yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Versi yang tidak lagi menjadikan cinta sebagai alasan untuk mengabaikan diri. Versi yang tahu bahwa hal paling berharga bukanlah memiliki seseorang, tetapi menemukan diri sendiri. Dan di titik itu, kamu menyadari bahwa menahan diri untuk tidak menghubungi dia dulu bukan sekadar strategi. Itu adalah perjalanan. Perjalanan untuk pulih, untuk tumbuh, untuk memahami, untuk mendewasa, untuk menjadi manusia yang tidak lagi digerakkan oleh luka, tetapi oleh kesadaran. Karena pada akhirnya, sesuatu yang besar tidak terjadi ketika seseorang kembali padamu. Sesuatu yang besar terjadi ketika kamu kembali kepada dirimu sendiri.